teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Henny Krisfanti, NIM 29-2019-026. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah filsafat. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, sejarah filsafat. Sebelum kita membahas sejarah filsafat, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu filsafat. Nah, berbicara mengenai filsafat, kelahirannya itu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, masa Yunani, pada tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil atau Mesir dan Sungai Efrat telah mengenal alat ukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian menggunakan 10 jari. Nah, lalu apa ya bukti perkembangan pengetahuan itu? Nah, buktinya itu adalah piramida. Salah satunya adalah piramida. Pembuatan piramida itu menerapkan ilmu geometri dan matematika. Hal itu menunjukkan cara berpikir yang sudah tinggi, kan? Nah, selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, seperti bintang, bulan, maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, untuk sekarang ilmu yang mereka pakai pada masa tersebut itu disebut astronomi. Nah, lalu di India dan Cina saat itu telah ditemukan cara pembuatan kertas dan kompas sebagai petunjuk arah. Nah, sudah tahu kan di mana lahirnya filsafat? Oke, selanjutnya perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat itu tentu pada masa-masa yang sudah tertera di sini. Yang pertama adalah masa Yunani. Yang kedua, itu masa abad pertengahan. Yang ketiga, masa abad modern. Dan yang keempat adalah masa abad dewasa ini atau masa abad sekarang. Selanjutnya, bagaimana ya cerita perkembangan filsafat pada masa-masa itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah masa Yunani. Pada periode masa Yunani, periode filsafat Yunani ini adalah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa ya kira-kira? Karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris menjadi logosentris. Lalu pola pikir mitosentris itu apa ya? Pola pikir mitosentris itu adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam seperti gempa bumi dan juga pelangi. Nah, kalian pasti pernah dengar kan? Pelangi itu muncul karena ada naga yang sedang minum air. Nah, contoh
Jadi seperti itulah contoh pola pikir mitosentris. Masih pada masa Yunani, itu ada ahli pikir pengembang pengetahuan. Ahli pikir yang pertama itu adalah Thales pada 625 sampai 545 sebelum Masehi. Thales mengembangkan geometri dan matematika. Nah, yang kedua, Leukippos dan Demokritos. Leukippos dan Demokritos mengembangkan teori tentang materi. Nah, yang selanjutnya, Hippocrates. Dia mengembangkan ilmu kedokteran. Yang keempat adalah Euclid. Euclid mengembangkan geometri edukatif. Selanjutnya ada Socrates. Dia mengembangkan teori tentang moral. Yang keenam ada Plato. Plato mengembangkan teori tentang ide. Dan yang terakhir ada Aristoteles. Dia mengembangkan teori tentang dunia dan benda. Masih pada masa Yunani. Ahli pikir Yunani kuno yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bersama-sama membuat konsep alam. Nah, konsep alam ini bersifat mitos. Konsep alam ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, mit kosmogonis. Mit kosmogonis ini berbicara tentang asal-usul alam semesta. Nah, yang kedua adalah mit kosmologis. Mit kosmologis ini berbicara tentang asal-usul serta sifat kejadian-kejadian dalam alam semesta. Nah, atas pencapaian ini mereka disebut filsuf alam. Mereka yang saya maksud di sini adalah ahli pikir yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti Thales, Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Wah, sudah masuk pada masa abad pertengahan nih. Kira-kira apa ya yang terjadi di abad pertengahan? Nah, abad pertengahan ini melahirkan filsafat Eropa yang dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat pada abad pertengahan ini didominasi oleh banyak agama. Jadi, corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Masih pada abad pertengahan, baru pada abad ke-6 Masehi ini ada dukungan dari Karol Agung, sehingga berdirilah sekolah yang memberikan pelajaran seperti gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan juga musik. Nah, keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat. Nah, pada abad ke-13 berdirilah universitas-universitas dan ordo-ordo. Nah, dalam ordo-ordo ini mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Untuk kalangan para ahli pikir di Islam muncul
Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid. Nah, itu tahun 850 sampai 1200 adalah periode skolastik Islam. Pada masa inilah kejayaan Islam itu berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Nah, masih pada abad pertengahan. Peralihan dari abad pertengahan ke modern dalam sejarah filsafat itu disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan Humanisme pada abad 15 sampai 16. Munculnya Renaissance dan Humanisme inilah yang mengawali pada masa abad modern. Nah, selanjutnya kita bahas masa pada abad apa ya? Nah, tentunya kita membahas pada masa abad modern. Pada masa abad modern ini, corak pemikirannya adalah antroposentris. Corak pemikiran antroposentris adalah pemikiran filsafat berdasarkan alat pikir dan pengalaman. Jadi, corak pemikiran antroposentris ini adalah pemikiran filsafat berdasarkan alat pikir, akal pikir, dan pengalaman. Lalu, di masa abad modern ini, ada bapak filsafat modern loh. Dia bernama René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Nah, dia membuat konsep perpaduan metode ilmu alam dan ilmu pasti dalam pemikiran filsafat. Nah, masih pada abad modern, perkembangan pemikiran filsafat pada abad modern itu ada pada abad ke-18 dan abad ke-19. Pada abad ke-18, filsafat pada abad ke-18 ini membahas mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Jadi perkembangannya pada abad ke-18 ini adalah filsafat ilmu pengetahuan. Nah, tokoh-tokohnya itu antara lain George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753. Yang kedua adalah David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Yang ketiga adalah Rousseau pada tahun 1722 sampai 1778. Yang keempat adalah Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754. Dan yang terakhir adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Nah, selanjutnya pada abad ke-19. Pada abad ke-19 ini perkembangan filsafat itu terpecah belah di setiap negara. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Nah, tokoh-tokohnya adalah Hegel. Yang pertama adalah Hegel pada tahun 1770 sampai 1831.
Yang kedua adalah Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Yang ketiga adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Yang keempat adalah J.S. Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Yang kelima adalah John Dewey pada tahun 1858 sampai 1952. Yang selanjutnya atau yang terakhir nih adalah masa abad dewasa ini atau yang disebut masa abad sekarang, yaitu abad ke-20. Nah, filsafat pada abad ke-20 ini disebut filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah pemikiran desentralisasi yang memberikan perhatian khusus pada bahasa dan etika sosial. Nah, selanjutnya pada masa abad dewasa ini ada aliran kefilsafatan dan corak pemikiran filsafat. Nah, aliran kefilsafatan itu terdapat pada paruh pertama abad ke-20 dengan aliran neotomisme, neokantianisme, neohegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan juga neopositivisme. Nah, selanjutnya pada awal belahan akhir abad ke-20 itu memiliki corak pemikiran filsafat. Nah, corak pemikiran filsafatnya antara lain adalah analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan juga kritikan sosial. Lalu manfaat filsafat itu apa ya? Maaf. Ya, kembali burung. Manfaat filsafat itu yang pertama adalah menjadikan manusia itu lebih bijaksana. Nah, karena pemikiran-pemikirannya tadi itu bisa menjadikan manusia itu lebih bijaksana. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami dan menerima sesuatu dari berbagai sisi atau sudut pandang. Nah, jadi seperti itulah sejarah filsafat. Dan ini adalah slide terakhir. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan maaf apabila dalam penulisan PowerPoint-nya banyak ada beberapa typo dan juga saya mohon maaf apabila dalam pengucapan saya kurang jelas atau terlalu cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.